Satu ajaran yang pernah ayahnya bacain. Hadis ini ngehubungin langsung antara puasa dengan kewajiban buat nggak bohong. Seketika dia sadar, puasanya ini bukan cuma soal nahan lapar, tapi soal kejujuran. Kalau ngomongin Ramadan, yang pertama kali kepikiran pasti menahan lapar dan dahaga ya kan? Tapi, apa iya tujuannya cuma sebatas itu aja? Hari ini, yuk kita coba bedah makna puasa yang sebenarnya, yang jauh lebih dalam dari sekedar perut kosong. Nah, pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya, wah, ini ngebuka pemahaman yang beda banget. Apakah ini cuma latihan fisik buat nahan lapar, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya? Biar gampang, gimana kalau kita ikutin cerita seorang anak bernama Umar? Seharian penuh di bulan Ramadan, pengalamannya ini bisa jadi cermin yang menarik banget buat kita semua tentang apa sih arti puasa yang sesungguhnya. Yuk, kita mulai? Oke, jadi cerita Umar ini dimulai dari pemahaman yang umum banget soal puasa. Ya, pokoknya nahan lapar. Tapi ada satu kejadian simpel di rumah yang langsung jeleb ngubah cara pandangnya. Coba bayangin ya, Umar lagi asik main ular tangga sama adiknya, Aisyah. Dia udah deket banget sama garis finish, selangkah lagi menang. Ternyata Aisyah yang menang duluan. Umar yang tadinya udah senang, langsung marah. Papan permainannya dibanting gitu aja. Nah, di sini nih pelajaran pertamanya datang. Ibunya dengan sabar ngingetin Umar. Katanya, puasa itu bukan cuma nahan lapar sama haus, tapi juga nahan marah. Jadi, intinya bukan perut yang kosong, tapi hati yang penuh sabar. Oke, jadi yang pertama soal amarah. Beres. Tapi ternyata tantangannya nggak berhenti di situ. Selanjutnya, Umar dihadapkan sama godaan-godaan lain yang benar-benar nguji disiplin dirinya di bulan suci ini. Pola godaannya tuh relate banget ya kan? Pagi-pagi udah diuji sama emosi. Siangnya, dia coba ngalihin laparnya dengan main game di tablet. Terus pas udah sore, pas lapar-laparnya, godaan paling berat itu ya udah deh nyerah aja, tidur sampai maghrib. Pas ayahnya lihat Umar udah keasikan main game hampir sejam, ayahnya nggak marah. Justru ayahnya ngasih perumpamaan yang ngena banget. Waktu di bulan Ramadan itu ibarat emas, berharga banget. Sayang kan kalau dihabisin cuma buat liatin layar? Nah jadi disinilah intinya. Di satu sisi ada reaksi alaminya Umar. Marah, nyari pelarian ke game, pengen tidur aja. Tapi di sisi lain, Ramadan itu kayak ngajarin dia buat milih respons yang beda. Sabar, pakai waktu buat hal baik, dan hadapi rasa lapar itu dengan sadar. Ya inilah esensinya puasa, latihan. Oke, sekarang kita lihat gimana semua pelajaran di dalam hati ini mulai kelihatan dari tindakannya di dunia nyata, terutama pas dia dihadapkan sama pilihan moral di luar rumah. Jadi ceritanya di sekolah, Umar nggak sengaja nyenggol botol minum temennya sampai tumpah. Nggak ada yang lihat. Pas gurunya nanya, siapa yang numpahin? Wah, jantungnya Umar langsung deg-degan. Godaan buat diem aja atau bahkan bohong itu gede banget. Ini ujian kejujuran yang nyata. Dia bakal ngapain ya? Di saat genting itu, tiba-tiba dia ingat satu ajaran yang pernah ayahnya bacain. Hadis ini ngehubungin langsung antara puasa dengan kewajiban buat nggak bohong. Seketika dia sadar, puasanya ini bukan cuma soal nahan lapar, tapi soal kejujuran, soal integritas. Coba kita lihat prosesnya. Ini nunjukin banget perubahan di diri Umar. Dia diam dulu, mikir, ingat pelajarannya. Baru deh dia milih buat jujur, meskipun itu lebih susah. Dia memilih jujur di atas rasa takut. Dan apa yang dia rasain setelah ngaku? Bukan takut, tapi lega luar biasa. Kayak ada beban yang langsung keangkat dari dadanya. Ini hadiah langsung dari perbuatan baik. Rasa damai yang gak ternilai harganya. Jadi nahan marah, manfaatin waktu, bersikap jujur. Semua potongan puzzle pengalaman Umar ini ternyata ngarah tersatu tujuan spiritual yang lebih besar. Apa sih sebetulnya tujuan akhir dari puasa? Nah, ayahnya lalu ngejelasin konsep utamanya, takwa. Takwa ini bukan cuma kata, tapi sebuah kondisi di mana kita selalu sadar dan ingat sama Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan ternyata, menurut Al-Quran, inilah tujuan utama dari ibadah puasa. Buat Umar, takwa ini udah bukan teori lagi. Kita bisa lihat langsung dari tindakannya kan? Mengendalikan emosi, milih bantu ibu daripada main, jujur di sekolah, sampai akhirnya berbagi sama orang lain. Setiap pilihan kecilnya, itu jadi bukti nyata prakteknya. Latihannya Umar nggak berhenti.
pas udah dekat waktu buka puasa, dia sama Aisyah bukannya cuma nunggu dapat takjil, tapi mereka justru yang aktif ngasih kurma dan air ke orang-orang di masjid. Di sini, ada lagi pelajaran dari ayahnya soal memberi. Kelihatannya harta kita berkurang pas kita ngasih. Tapi secara spiritual, berkahnya, kebahagiaannya malah nambah. Dan Umar ngerasain langsung kebenaran itu di hatinya. Dan akhirnya, tiba juga momen yang ditunggu-tunggu. Setelah seharian sabar menunggu cuma dengan seteguk air, rasanya itu nikmat banget, luar biasa. Rasa haus sesaat ini justru bikin dia benar-benar menghargai hal yang biasanya kita anggap biasa. Nah, disitulah kekuatan puasa. Bikin kita jadi lebih gampang bersyukur. Oke, jadi perjalanan Umar seharian ini sebetulnya bukan akhir cerita. Justru ini awal. Pelajaran yang didapat selama Ramadan itu kan dirancang untuk jadi bekal seumur hidup. Jadi kalau kita ringkas, transformasi Umar tuh kayak gini. Dia mulai hari dengan perut kosong, tapi mengakhirinya dengan hati yang penuh dengan kesabaran, kejujuran, rasa syukur, dan kebaikan. Nah, jadi ini dia rangkuman latihannya. Puasa itu ngelatih semuanya. Melatih lisan kita biar jujur dan baik, melatih hati biar sabar dan murah hati, melatih pikiran biar selalu ingat Tuhan dan bersyukur, dan melatih jiwa biar lebih kuat dan disiplin. Ini bukan soal diet ya, tapi kayak program upgrade diri secara total. Cerita Umar ini kan kayak cermin buat kita. Sekarang pertanyaan